tahun depan kita akan menganggarkan dana untuk pelatihan. Kita langsung membentuk satu satgas, Pak. Ya. Satu satgas tim tentang penanggulangan masalah COVID. Protes itu adalah satu hal yang bisa membuat kita menjadi bangun lebih cepat, Pak. Dengan ada protes, dengan ada kritik, kita bisa memperbaiki, Pak. Ya, coba kalau nggak ada yang kritik kita sembarangan aja kita, Pak, suka-suka kita. Kami ini anak muda, tugasnya hanya menjalankan gas. Yang ngerem itu orang tua. Kita tahu kan Pak Kecik dan Pak Sekdes sudah cerita juga bahwa selain perangkat kampung yang sudah aktif di struktur yang kemarin yang diangkat pada struktur baru, ada juga perangkat kampung yang betul-betul dari warga yang baru menjabat di posisi itu ya, yang belum punya bekal sama sekali mengenai pemerintahan. Yang pertama, pertanyaan saya, kira-kira apa upaya Pak Kecik untuk meningkatkan kapasitas mereka? Dan yang kedua, kira-kira apa upaya Pak Kecik dan Pak Sekdes untuk menjaga pelayanan di kantor Kecik? Apakah semacam ada jam kerja yang dibuat untuk jam berapa masuk kantor, jam berapa keluar kantor? Apakah ada absensi dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah setelah tanggal 9 kemarin kita laksanakan pelantikan. Alhamdulillah hari kemarin Jumat kita langsung adakan rapat internal, Pak. Rapat internal yang langsung dipimpin oleh Pak Sekdes. Nah, di situ kita bicarakan semua hal tentang baik yang baru, yang lama, kita bicarakan di dalam rapat internal. Untuk lebih jelas, kita silakan Pak Sekdes. Oh ya, boleh. Silakan cerita nih, Pak Sekdes. Baik Bang, untuk pertanyaan pertama, untuk peningkatan kapasitas aparatur kampung yang baru, insya Allah tahun depan kita akan menganggarkan dana untuk pelatihan. Nah, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung. Nah, pelatihan ini kita upayakan semaksimal mungkin sehingga nantinya ke depan mereka paham bagaimana tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan tidak hanya itu, kita juga memberikan fasilitas-fasilitas tertentu terhadap perangkat kampung yang baru untuk kebutuhan kerjanya. Untuk kebutuhan kerjanya, supaya etos kerjanya itu dapat gitu, ada gitu. Semangat lah. Semangat ya dalam bekerja. Kalau kita memberikan fasilitas-fasilitas yang mumpuni lah, seperti itu. Terus yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, setelah pelantikan kemarin kita sudah membuat rapat internal. Kita membuat kesepakatan yang pertama itu soal jadwal. Jadwal kita masuk jam 8:30. Lewat 8:30 langsung alfa. Sebenarnya penekanan terhadap SPK baru ini. Ya, penekanan untuk kedisiplinan itu sangat penting. Karena kalau orang udah disiplin, insya Allah kerjanya pun maksimal. Pelayanan kepada masyarakat juga terpenuhi, maksimal, terpenuhi seperti itu. Terus yang kedua juga soal jadwal, siang juga masuk jam 2, selesai jam 4 seperti itu. Jadi kita berangkat dari rumah 8:30, jam 4 sore kita tutup kantor. Kalau hari Sabtu kayak gini seharusnya nggak ada pelayanan ya? Seharusnya nggak ada pelayanan, tetapi kalau ada masyarakat yang membutuhkan, kita tetap buka. Kita tetap siap. Berarti ada nomor kontak perangkat kampung ya, yang dimiliki oleh warga ya. Dan yang terakhir ini Pak Sekdes dan Pak Kecik, kita tahu di tahun-tahun sekarang ini kan merupakan tahun yang berat ya. Tidak hanya buat Kampung Belakang tapi juga buat kampung-kampung lainnya. Bahkan di seluruh Indonesia mengalami bencana yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian juga di era Undang-Undang Desa ini kan dana desa yang semakin banyak yang digelontorkan kepada kampung, ini juga membutuhkan semacam kreativitas lah dari perangkat kampung supaya bisa membuat semacam kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, apalagi untuk meningkatkan perekonomian kampung, perekonomian masyarakat, menambah pendapatan asli kampung melalui badan usaha milik kampung. Ya, kira-kira dari Pak Sekdes dan Pak Kecik, setelah ada tenaga baru nih di kantor Keciknya, apa harapan Pak Kecik dan Pak Sekdes, terutama yang pertama sekali menghadapi tantangan COVID ini? Bahkan 3 bulan ini kita nggak jamin COVID ini bisa selesai ya Pak Kecik ya. Untuk tahun depan mungkin bakalan masih ada ya. Kemudian yang kedua, apa harapan dan keinginan Pak Kecik dan Pak Sekdes juga bagi perangkat kampung ini, perhatiannya terhadap pengelolaan dana desa itu seperti apa? Karena masing-masing perangkat kampung kan itu memiliki tugas tanggung jawab sendiri ya, mengelola kegiatan-kegiatan tersendiri yang anggarannya berasal dari dana desa. Kira-kira gimana gambarannya Pak Kecik, Pak Sekdes? Ya, jadi harapan kami untuk perangkat-perangkat kampung yang sekarang sudah sah
menduduki jabatannya masing-masing di perangkat kampung-kampung belakang agar senantiasa selalu berkoordinasi, karena koordinasi ini sangat penting menurut saya. Nah, ketika kita sudah berkoordinasi dengan kecil, dengan Tuhape, kita adakan sebuah musyawarah. Jika seandainya nanti terdapat kendala-kendala yang tidak mampu kita selesaikan secara individu, baiknya kita selesaikan secara musyawarah. Makanya kami selalu merangkul Tuhape, selalu merangkul Tuhape, agar Tuhape ini kan adalah orang tua kita di sini. Kami ini anak muda, tugasnya hanya menjalankan gas. Yang ngerem itu orang tua. Luar biasa nih Pak Sekdes. Perumpamaannya menarik ini. Seperti itu. Jadi kalau seandainya orang tua disuruh gas, tentu sulit. Seperti itu. Biarkan kami anak muda yang untuk tekan gasnya. Yang remnya tetap ada Tuhape. Fungsi kontrol lah ya. Fungsi kontrol. Nah, jadi selanjutnya tantangan kita untuk COVID ini adalah bagaimana kita mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Itu yang terpenting. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus antusias dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi ada masyarakat yang memang sangat butuh pertolongan kita atau apapun lah, aspirasi masyarakat itu sangat penting. Semua aspirasi masyarakat kita tampung, Pak. Nah, setelah kita tampung, kita telah ini baik. Kayak teman dari kecil. Khusus mengenai COVID ini memang satu masalah yang luar biasa nih Pak, yang melanda kita semua, dan kan di Aceh, Indonesia, bahkan dunia ini Pak, sudah melanda, sudah sangat mengkhawatirkan kita. Nah, khusus mengenai COVID ini Pak, kami sejak dimulainya COVID, khususnya yang melanda di Aceh Barat Pak, khusus lagi di Kampung Belakang, kita langsung membentuk satu satgas Pak, satu satgas tim tentang penanggulangan masalah COVID. Perangkat kampung masuk juga di situ? Masuk di situ semua, perangkat kampung, masyarakat yang kita bentuk menjadi satgas, dan juga Tuhape ikut serta Pak. Semua ikut membantu, kolaborasi sama-sama kita semua masyarakat untuk sama-sama mengatasi COVID ini. Ya, caranya kita ikuti protokol kesehatan yang telah disebutkan, dianjurkan. Dan juga kami Satgas ini Pak telah melaksanakan tugas yang pertama sekali, kami laksanakan penyemprotan disinfektan untuk seluruh kampung itu Pak. Fasilitas umum, rumah masyarakat, seluruh kampung-kampung belakang kita semprot disinfektan. Itu kita laksanakan mulanya seminggu 2 kali Pak. Seminggu 2 kali. Sampai sekarang ini masih? Sampai sekarang baru kemarin itu minggu kemarin kita sudah laksanakan penyemprotan, dan alhamdulillah ini masih terus kita laksanakan Pak. Sekarang seminggu sekali kita adakan penyemprotan disinfektan. Inilah salah satu yang kami laksanakan untuk betul-betul kami ingin kampung kami ini tidak terjangkit COVID ini Pak. Ini upaya kami, kalaupun nantinya ada yang ODP, istilah lagi udah yang terkena reaktif atau, nah itu kami akan bekerjasama dengan gugus tugas yang terkait tentang masalah COVID, baik dinas kesehatan dan COVID. Ini kami tetap menjalin satu komunikasi tentang kami pemantauan di kampung kami Pak. Dan ini alhamdulillah dengan adanya penambahan SOTK baru, perangkat kampung yang baru, lebih memudahkan kami lagi Pak, lagi menambah tenaga lagi nih Pak, powernya bertambah nih, tenaga baru. Terakhir nih Pak Sekdes dan Pak Kecil, tolong disampaikan pesan-pesan nih kepada sobat desa, baik yang ada di kampung, di kecamatan maupun di tempat-tempat lain, baik yang ada di Aceh Barat, di Provinsi Aceh maupun di seluruh Indonesia nih, Pak Sekdes dan Pak Kecil. Pesan-pesan apa yang Pak Kecil bisa sampaikan mengenai proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung ini pada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang baru. Kemudian yang kedua, pesan-pesan penting terkait dengan upaya kampung atau upaya desa melakukan penanganan pencegahan penularan COVID-19. Ini kira-kira untuk menjadi penutup video kita. Pesan kami kepada sahabat-sahabat desa untuk susunan organisasi tata kerja pemerintahan ini, sudah seharusnya kita melaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan lugas. Nah, karena kita di perangkat kampung ini membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil melalui proses-proses
melalui step by step sehingga menghasilkan perangkat kampung yang akuntabel dan berintegritas tinggi. Selanjutnya untuk pesan penanganan COVID ini, seperti dilihat di spanduk, ingat COVID, ingat masker. Wah. Masyarakat ikuti protokol Ya, masyarakat mari ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Pakai masker, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya ini walaupun jarak kita berdekatan, tapi kita pakai masker, Sobat Desa. Pak Kecik bisa memberikan pesan kepada kita semua supaya kecil-kecil atau kepala desa pada saat melakukan penyelenggaraan SOTK yang baru ini jangan ragu-ragu untuk membuka pendaftaran, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan, karena banyak yang mungkin punya pemahaman yang agak keliru ya mengenai pengangkatan dan pemberhentian ini, seolah-olah ada unsur-unsur lain yang membuat kecil itu bisa ragu-ragu. Kira-kira apa nih tipsnya kecil? Tipsnya bagi rekan-rekan saya semua khusus di Aceh Barat, Pak, mungkin karena saya telah laksanakan semua prosedur tentang SOTK baru ini, ya mungkin bisa mengikuti apa langkahnya saya yang telah saya lakukan. Yang penting saya pesankan kepada rekan-rekan saya semua, kepala-kepala desa Aceh Barat, ikuti SOTK, ikuti petunjuk, ikuti semua yang petunjuk-petunjuk yang dilaksanakan, dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan. Kita ikuti semua prosedur. Yang penting, sangat penting adalah transparansi kita, Pak. Keterbukaan kita. Jangan takut diprotes oleh masyarakat, karena yang protes itu juga kalau kita tunjuk juga belum tentu mau, Pak. Yang bisa cuma protes. Jadi nggak usah takut protes. Protes itu adalah satu hal yang bisa membuat kita menjadi bangun lebih cepat, Pak. Dengan ada protes, dengan ada kritik, kita bisa memperbaiki, Pak. Ya, coba kalau nggak ada yang kritik, kita sembarangan aja kita, Pak, suka-suka kita. Tapi dengan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat melalui kritik, ya itu satu pembelajaran bagi kita, Pak. Masukan juga, Pak. Masukan yang sangat positif. Jangan diambil negatifnya, positifnya yang diambil. Oh, Pak Kecik begini-begini, kita perbaiki. Nah, alhamdulillah semua pasti akan melaksanakan dengan baik. Semua pasti akan menerima hasil yang telah kita laksanakan. Karena apa? Keterbukaan ini telah kita laksanakan, Pak. Ya. Baik itu pengumuman, perebutannya, tes itu segala macam. Nah, ini kan satu bukti kita nggak main-main di sini, Pak. Ya. Jangan takut di situ. Kita dilindungi undang-undang selama kita memang melaksanakannya juga sesuai undang-undang. Nah, ini pesan saya, jangan takut laksanakan SOTK baru, memang karena SOTK baru ini sangat membantu bagi kita, para kecil, dalam hal membantu kita dalam hal administrasi kampung nantinya. Baik, luar biasa Sobat Desa, pembicaraan yang sangat menarik dengan Pak Kecik dan Pak Sekdes mengenai SOTK pemerintah kampung, juga mengenai hal-hal lain yang sudah kita bicarakan panjang lebar. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang singkat ini membawa manfaat yang besar, Pak Kecik, Pak Sekdes, tidak hanya buat masyarakat kampung belakang yang nonton video ini, juga bagi pemerintah kampung yang lain yang ada di Kabupaten Aceh Barat, maupun bagi pemerintah desa lain yang ada di seluruh Indonesia yang nonton video ini. Saya juga punya pesan, jangan Pak Kecik aja dan Pak Sekdes yang punya pesan gitu ya. Pesan saya, jangan lupa subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Buat Pak Kecik dan Pak Sekdes juga jangan lupa subscribe ini. Pasti. Baik Sobat Desa, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan selesai. Kami berharap semoga video ini menjadi edukasi ya, nilai edukasi buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat kita petik pembelajarannya, terutama bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung yang lebih berperadaban, yang lebih memihak kepada masyarakat. Apalagi sekarang ini undang-undang desa itu sudah sangat menjamin hak masyarakat, Pak Kecik ya. Salah satu hak masyarakat itu adalah mendaftar sebagai calon perangkat kampung. Jadi silakan manfaatkan hak ini baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah kampung juga jangan ragu Pak Kecik ya untuk membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa mendaftar sebagai calon perangkat kampung. Baik, kira-kira ini dulu pembicaraan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Apabila kalian ada request video-video menarik untuk kita bicarakan, atau tema-tema menarik yang ingin kita diskusikan, atau kita ingin jalan-jalan ke desa-desa yang lain baik di Aceh Barat maupun di provinsi Aceh lainnya, silakan
ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdes.